Standar analisis merupakan serangkaian parameter atau prosedur yang dijadikan sebagai acuan dalam analisis bahan alam. Nah, dalam hal ini, analisis farmasi dibagi menjadi dua, yaitu ada analisa kualitatif dan analisa kuantitatif. Analisa kualitatif terdiri atas pengujian organoleptik, yaitu untuk mencari kekhususan bau dan rasa dari Simplicia. Kemudian ada pengujian makroskopis untuk mencari kekhususan morfologi pada Simplicia tersebut. Dan juga pengujian mikroskopis untuk mencari fragmen pengenal yang ada pada Simplicia. Dan yang terakhir ada identifikasi kimia, yaitu untuk mengetahui kandungan apa saja yang terdapat dalam jaringan tanaman tersebut. Analisa kuantitatif terdiri dari bahan organik asing, kadar air, kadar abu, dan juga zat kandungan. Berikut ini adalah hasil analisis dari Simplicia rimpang jahe. Menurut WHO, setiap monografi dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu berisi ringkasan farmakope untuk jaminan kualitas fitur botani dan seperti uji identitas, uji kimia, dan sebagainya. Sedangkan bagian kedua merangkum tentang aplikasi klinis, farmakologi, kontraindikasi, peringatan, dan sebagainya, seperti pada gambar berikut. Kemudian, menurut Materia Medica Indonesia, suatu Simplicia tidak dapat dinyatakan bermutu MMI jika tidak mengikuti syarat baku yang tertera pada MMI. Nah, syarat baku ini bertujuan untuk Simplicia yang akan digunakan sebagai bahan pengobatan, tetapi tidak berlaku untuk Simplicia yang digunakan untuk tujuan lain dengan nama yang sama. Selanjutnya, contoh hasil monografi dari rimpang jahe menurut Farmakope Indonesia. Di sini terlihat ada identitas Simplicia, mikroskopis, senyawa identitas, pola kromatografi, kadar abu, kadar air, dan juga kadar minyak atsirinya. Penyiapan Simplicia buah manggis. Tahapan pertama yang dilakukan penyiapan bahan yang akan digunakan sebagai Simplicia. Adapun kulit buah yang digunakan yakni kulit buah manggis yang digunakan berasal dari buah yang berwarna merah tua, kehitaman, memiliki kulit yang licin dan tidak terdapat getah kuning di sekelilingnya. Selanjutnya, kulit buah dibersihkan dan dicuci lalu dikeringkan. Pengeringan dilakukan menggunakan oven dengan suhu 45 sampai dengan 50 derajat Celcius. Kemudian, setiap bahan yang sudah dikeringkan ditumbuk kasar dan kemudian dihaluskan menggunakan blender. Serbuk yang dihasilkan diayak sampai mendapatkan Simplicia yang halus berbentuk bubuk. Pengawetan Simplicia nabati boleh diawetkan dengan menambahkan kloroform, karbon tetraklorida atau bahan pengawet lain yang cocok, yang mudah menguap dan tidak meninggalkan sisa Simplicia untuk isolasi zat berkhasiat. Simplicia nabati yang dipergunakan sebagai bahan untuk memperoleh minyak asiri, alkohol, glukosid atau berkhasiat lainnya tidak perlu memenuhi semua persyaratan yang tertera pada monografi yang bersangkutan. Simplicia hewani dan pelicin yang dipergunakan sebagai bahan untuk memperoleh zat berkhasiat tidak perlu memenuhi semua syarat tertera pada monografi yang bersangkutan. Selanjutnya, penyimpanan. Setiap jenis bahan Simplicia memiliki daya simpan yang berbeda tanggung pada jenis Simplicia, kadar air, dan cara penyimpanannya. Jenis Simplicia tertentu dapat bertahan lama selama waktu penyimpanan jika kadar air diturunkan 4-8%, sementara Simplicia yang lain mungkin dapat bertahan lama saat penyimpanan dengan kadar air 10-12% selama waktu penyimpanan. Terjadi yang dapat menyebabkan kerusakan pada Simplicia. Beberapa faktor yang dapat mengakibatkan kerusakan dan kemunduran mutu Simplicia. Yang pertama yaitu cahaya, yang kedua yaitu oksigen, yang ketiga yaitu reaksi kimia intern, yang keempat yaitu dehidrasi, yang kelima yaitu penyerapan air, yang keenam pengotoran, yang Salah satu faktor penyebab utama kerusakan pada Simplicia adalah suhu udara dan kelembapan. Oleh karena itu, untuk dapat disimpan dalam waktu yang lama, Simplicia harus dikeringkan sampai kadar air yang terkandung di dalamnya tidak dapat merusak kandungan Simplicia. Simplicia yang berupa kulit kayu, akar, dan damar pada umumnya kurang menyerap air dari udara dan sekitarnya, sehingga lebih tahan lama. Penyimpanan sementara itu, beberapa Simplicia daun atau rimpang kering dapat menyerap udara sekitar 10-15%. Untuk menghindari faktor-faktor yang dapat menimbulkan, harus memperhatikan beberapa cara pengepakan, pembungkusan, dan pengawetannya. Serbuk adalah campuran homogen dua atau lebih yang diserbukan, terdiri dari partikel dengan ukuran antara 10.000 sampai 0,1 mikrometer. Ada berbagai macam ukuran partikel serbuk, mulai dari yang kasar dengan ukuran kurang lebih 10.000 sampai 10 milimikron, hingga yang sangat halus mencapai ukuran koloidal 1 mikron atau lebih kecil. Kebanyakan sediaan farmasi dalam bentuk serbuk menggunakan ukuran parakoloidal dan koloidal 10 sampai
0,1. Ukuran partikel serbuk obat dapat diukur menggunakan dua metode, yaitu ukuran partikel berdasarkan diameter aerodinamik yang diukur menggunakan alat cascade inspection, dan ukuran partikel berdasarkan diameter volume yang diukur menggunakan mikroskop atau alat laser diffraction particle size. Skala ukuran berkisaran dari nanometer hingga milimeter dan berkaitan dengan volume yang diisi oleh partikel.